Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Setianingrum, NIM 1924-10-10-2003 dari kelas Kecerdasan Buatan A Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan membahas materi pembahasan. Yang pertama mengenai supervised learning, yang kedua Naive-Bayes Classifier, yang ketiga review jurnal, dan yang keempat implementasi flowchart dari jurnal yang sudah saya temukan. Nah, pada pembahasan materi yang pertama, saya akan membahas mengenai supervised e-learning. Supervised e-learning merupakan suatu model dilatih pada suatu dataset berlabel. Nah, dataset berlabel ini merupakan salah satu nilai yang memiliki parameter input atau output. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu parameter jaringan berubah-ubah berdasarkan vektor latih dan sinyal. Jadi, apabila terdapat kesalahan sinyal error, itu terjadi akibat perbedaan antara keluaran atau output JST dan respon yang diinginkan. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan antara pola output hasil pembelajaran dengan pola target, maka akan muncul error. Nah, jika nilai error masih besar, maka perlu dilakukan pembelajaran lagi. Nah, ini merupakan contoh supervised learning. Terdapat dua tabel, yang pertama tabel A dan tabel B. Pada tabel A, ini merupakan kumpulan data toko belanja yang berguna dalam memprediksi apakah pelanggan akan membeli produk tertentu berdasarkan pertimbangan atau tidak berdasarkan pertimbangan, yaitu jenis kelamin, usia, serta gaji. Nah, pada tabel ini, data yang akan diinputkan yaitu ada gender, ada umur, ada gaji. Sedangkan kotak merah ini merupakan output yang memiliki nilai 0 dan 1. Nah, pada nilai 0 ini memiliki arti tidak membeli, sedangkan 1 ini membeli. Dan ini merupakan tabel kedua. Tabel kedua ini merupakan kumpulan data meteorologi yang berfungsi untuk memprediksi kecepatan angin berdasarkan parameter yang berbeda. Nah, di sini data yang diinputkan ada titik embun, suhu, tekanan kelembapan, dan arah angin. Sedangkan outputnya yaitu ada pada kotak merah ini yaitu kecepatan angin. Pada pembahasan yang kedua, ini akan membahas tentang Naive-Bayes Classifier. Mengapa saya mencantumkan materi ini? Karena pada jurnal yang saya temukan itu menggunakan metode Naive-Bayes Classifier. Nah, untuk penjelasan materinya, secara sederhana, pengklasifikasian Naive-Bayes mengasumsikan bahwa keberadaan fitur tertentu dalam kelas tidak terkait dengan keberadaan fitur lainnya. Naive-Bayes Classifier ini merupakan salah satu metode dalam machine learning yang bertugas untuk pengklasifikasian, yang artinya itu bertugas untuk pengelompokan. Keuntungan pengguna ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Nah, biasanya model Naive-Bayes Classifier ini
mudah dibuat dan sangat berguna untuk kumpulan data yang sangat besar. Nah, teorema Bayes ini memiliki suatu persamaan yang dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Untuk ini, kelas ini memiliki arti yaitu probabilitas kelas sebelumnya. Sedangkan ini kemungkinan yang merupakan probabilitas kelas prediktor yang diberikan. Sedangkan PX itu merupakan probabilitas prediktor sebelumnya. Nah, ini merupakan probabilitas posterior kelas yang diberikan prediktor. Nah, mungkin dari saya sendiri istilah probabilitas itu kelihatan asing. Probabilitas itu merupakan peluang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya temukan untuk tugas kali ini. Nah, di sini terdapat judul perbandingan metode probabilistik Naive Bayesian Classifier dan jaringan saraf tiruan e-learning vector quantization dalam kasus klasifikasi penyakit kandungan. Nah, pada zaman sekarang ini penyakit kandungan itu menjadi momok yang menakutkan bagi kaum wanita. Penyakit kandungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah radang panggul, moma uteri, kanker serviks, dan kanker ovarium. Nah, pada penelitian ini mengajukan dua pendekatan berbeda, yaitu pendekatan probabilistik dengan Naive Bayesian Classifier dan jaringan saraf tiruan learning vector quantization. Yang kedua, pada pendekatan Naive Bayesian Classifier digunakan Laplacian smoothing sehingga dapat menghindari kegagalan klasifikasi yang diharapkan dapat menentukan performa dari Naive Bayesian Classifier dalam penyelesaian kasus ini. Jadi, secara umum, jurnal yang saya temukan, Naive Bayesian Classifier dengan Laplacian smoothing merupakan metode paling baik dalam menyelesaikan kasus klasifikasi penyakit kandungan. Implementasi dari flowchart hasil jurnal yang saya temukan. Yang pertama itu ada implementasi flowchart LFQ. Nah, di sini sudah tertera mulai. Selanjutnya ada input learning rate reduction, dan EPOH. Nah, fungsi dari masing-masing ini adalah yaitu input learning rate. Input learning rate ini berguna untuk kepentingan simulasi proses pembelajaran pada metode learning vector quantization, yaitu menentukan learning rate awal. Sedangkan learning rate reduction itu berguna untuk kepentingan simulasi proses pembelajaran pada metode learning vector quantization, yaitu menentukan pengurangan learning rate pada setiap satu kali iterasi. Sedangkan pada EPOH ini berguna untuk kepentingan simulasi proses pembelajaran pada metode learning vector quantization, yaitu menentukan maksimal iterasi yang dilakukan pada saat pembelajaran. Nah, selanjutnya akan masuk ke membaca data training, akan diproses melalui pelatihan LFQ tadi menggunakan metode ini. Selanjutnya output menyimpan bobot berlatih dan selesai. Yang kedua menggunakan implementasi flowchart
NBC. NBC ini menggunakan tadi. Pada flowchart ini merupakan rancangan alur pembelajaran dengan menggunakan Naive Bayesian Classifier dan dengan tanpa menggunakan smoothing. Dan hasil pembelajaran tersimpan berupa nilai probabilitas yang berasal dari metode Naive Bayesian Classifier maupun hasil smoothing. Kemudian hasil pembelajaran tersebut nantinya akan dilewati oleh data-data pada data training dan data testing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.